Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimawati, dosen STIKSRS Baptis Kediri. Saya akan mempresentasikan pengembangan kualitas pembelajaran unsur pendidikan dan pengajaran saya. Kenalkan, nama saya Rimawati from STIKSRS Baptis Kediri. Email saya rimawati150210@gmail.com. Mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan anak, home care, konsep keperawatan komunitas, dan keperawatan dasar. Mata kuliah sesuai bidang ilmu saya adalah keperawatan anak. Di semester ganjil, saya sebagai penanggung jawab mata kuliah keperawatan anak, dan saya juga sebagai dosen pengajar. Delivery style-nya ada classroom, lalu ada laboratorium, juga ada practical area. Di dalam classroom nanti ada bahan pembelajaran, bisa disampaikan dengan ceramah, dengan role play bermain peran, dengan learning at link. Pada waktu daring, kami melakukan pembelajaran lewat e-learning at link. Jadi bisa dengan menggunakan Zoom meeting. Terus dengan melakukan presentasi dan SGD atau small group discussion. Selanjutnya adalah delivery style-nya adalah laboratorium. Di dalam laboratorium nanti ada demonstrasi. Demonstrasi di sini dosen akan menyampaikan demonstrasi, menyampaikan praktek sesuai dengan SOP. Setelah itu mahasiswa akan melakukan redemonstrasi dengan mengulang apa yang disampaikan oleh dosen. Setelah itu dilakukan desert teaching. Desert teaching di sini mahasiswa akan melakukan secara mandiri sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir adalah di dalam lab nanti ada ujian self-directed learning dengan menggunakan penilaian checklist. Selanjutnya adalah dengan delivery style-nya adalah practical area. Mahasiswa di sini nanti setelah praktek laboratorium akan dipraktekkan di rumah sakit. Sebelum praktek di rumah sakit, sebelum mahasiswa ke pasien, akan dilakukan pre-conference. Pre-conference di sini adalah pembekalan mahasiswa bagaimana untuk mempersiapkan diri dalam memberikan asuhan keperawatan. Pre-conference di sini nanti akan dilakukan tanya jawab, akan dilakukan pembimbingan bagaimana nanti rencana keperawatan yang akan dilakukan dan implementasi yang akan dilakukan sampai evaluasi. Selanjutnya adalah basic teaching-nya. Basic teaching di sini nanti mahasiswa di tengah-tengah praktek akan dilakukan basic teaching dengan penilaian dengan menggunakan checklist sesuai dengan SOP. Dan di akhir praktik nanti ada namanya post conference. Post conference di sini nanti mahasiswa dilakukan tanya jawab, klarifikasi, juga penilaian. Dan juga akan ditanya pencapaian kompetensinya sebesar apa? Sudah sebanyak apa kompetensinya sudah tercapai atau belum? Dan selanjutnya adalah interaksi. Interaksi kami sebagai dosen di bidang keperawatan adalah saat pembimbingan ASKEP. Saat pembimbingan ASKEP di sini, nanti kami dosen membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam melakukan asuhan keperawatan, meliputi pembimbingan pengkajian kepada pasien, perencanaan diagnosa, rencana atau intervensi, juga implementasi atau tindakan, sampai dengan evaluasi, sehingga mahasiswa nanti bisa melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif. Dan yang kedua adalah pendampingan di laboratorium. Interaksi yang kedua adalah pendampingan di laboratorium dengan cara tadi demonstrasi, ada redemonstrasi, ada basic teaching, dan ada ujian lab.
dan dilanjutkan dengan pendampingan di lahan praktik. Interaksi yang ketiga adalah pada waktu mahasiswa di lahan praktik, dosen mendampingi dengan cara tadi. Sebelum praktek dilakukan post conference, di tengah-tengah praktek ada desa teaching, dan di akhir praktek nanti ada post conference. Kita melakukan pendampingan di situ. Dan yang terakhir adalah ujian tugas akhir. Di dalam ujian tugas akhir ini nanti interaksi dosen adalah dengan pendampingan dan pembimbingan pada waktu penulisan karya tulis ilmiah dan skripsi. Selanjutnya untuk asesmen penilaian itu dari SGD, Small Group Discussion, juga melalui role play, dan juga penilaian pada ujian tulis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Data penunjang perkuliahan. Sebelum kita melakukan pengajaran, kita melakukan lokakarya dengan pembuatan modul perkuliahan. Ini untuk persiapan kita melakukan pengajaran. Selain itu ada penelitian. Penelitian sesuai dengan kepeminatan. Saya penelitian di keperawatan anak, jadi penelitiannya saya fokus ke anak. Dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat, saya juga melakukan pengabdian khususnya pada anak. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, kita akan berdoa dulu. Kita akan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan RKPS-nya untuk keperawatan anak. Jadi saya Maria dan saya adalah mata kuliah anak. Saya akan menjelaskan tentang rencana kegiatan belajar semester ya. Jadi di sini keperawatan anak itu ada 3 SKS. Nah, pengajarnya saya Bu Kiri dengan Bu Maria. Di sini nanti untuk bobotnya ada SGD, ada UTS, dan UAS untuk asesmennya, untuk penilaiannya. Jadi yang pertama adalah SGD-nya 35%, UTS-nya 15%, dan UAS-nya juga 15%. Jadi nanti untuk PJMK saya akan menyampaikan dulu tentang konsep dasar keperawatan anak. Nanti dilanjutkan ini sesuai dengan tim teaching saya, sudah tercantum di tim teachingnya. Nanti selain dengan pembelajaran, kami juga akan menyampaikan praktek-prakteknya. Jadi di dalamnya ada beberapa kompetensi yang harus dicapai. Jadi nanti kami bertiga tim akan menyampaikan mampu menguasai konsep kanatus esensial untuk kembang bayi. Dan dilihatnya nanti kami belakang untuk life skill-nya saya akan mengajarkan tentang prosedur keperawatan pada
prosedur keperawatan pada bayi dan anak tentang pemberian pendidikan kesehatan, inkubator, dan fototerapi. Nanti akan ditambahkan untuk perawatan bayi baru lahir. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang. Kita sebelum mulai kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi kita akan belajar tentang tumbuh kembang anak. Setelah itu kita akan membahas tentang praktik lab, ya, memandikan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat. Jadi tumbuh kembang anak, ya. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tumbuh kembang anak ini tumbuh itu bertumbuh berkenaan dengan pertumbuhan ukuran organ tubuh. Jadi tumbuhnya ke atas, ya, ke samping dan ke atas, tidaknya ke samping. Jadi kalau kembang itu perkembangan berkenaan dengan perubahan fungsi organ tubuh. Kalau pertumbuhan ini berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah ukuran organ individu. Dan hal ini dapat diukur melalui ukuran berat badan, ukuran panjang, besar lingkar kepala. Semua hal ini memerlukan proses pemantauan yang tepat. Jadi namanya bertumbuh ini ya ukurannya tambah berat, ukuran berat badannya tambah tinggi, tambah besar. Tidak hanya besar saja, tapi juga memanjang dan tinggi ke atas. Kalau perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan peristiwa perkembangan ini biasanya berkaitan dengan masalah psikologis seperti kemampuan gerak kasar, gerak halus, intelektual, sosial, dan emosional. Jadi kalau perkembangan nanti berhubungan dengan motorik kasar, motorik halus, dan emosionalnya anak. Kalau pertumbuhan ini berhubungan dengan ukuran berat, ukuran panjang, besar kepala, lingkar kepala, tapi kalau perkembangan ini pematangan, peristiwa perkembangan yang berkaitan dengan masalah psikologis seperti kemampuan gerak kasar, halus, intelektual, sosial, dan emosional. Ini menurut Undang-Undang RI nomor 23 tentang perlindungan tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu bab 1 pasal 1 ayat 1-2, ini anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anda usia berapa? 20 tahun. Berarti sudah dewasa, ya. Ada yang usianya 18 tahun? Sudah tidak ada, ya. Jadi SMA itu masih dikatakan anak kalau usianya belum 18 tahun. Ciri khas anak ini, anak bukan dewasa kecil. Ya.
tumbuh, proses bertambahnya ukuran atau dimensi tubuh akibat bertambahnya sel-sel dan bertambahnya besarnya sel tersebut. Kalau kembang, proses pematangan atau maturasi fungsi organ tubuh, perkembangannya, kemampuan intelijensi, serta perilaku anak. Jadi, proses perilaku, proses kedewasaan itu nanti berhubungan dengan perkembangan. Ini kalau dikatakan tumbuh, pertumbuhan dalam jumlah dan besar, bertambah besar organ, otot, dan tulang. Bertambah ukuran berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, lingkaran dada. Ini pemantauannya dan grafik kurva normal. Jadi nanti usia 1 sampai 18 tahun itu pasti berbeda. Kalau usia 5 tahun tingginya kok sama dengan usia 2 tahun atau 3 tahun, itu perlu dievaluasi untuk tumbuh kembang. Contohnya kalau masih usia, seharusnya usia 1 tahun sampai 1,5 tahun itu sudah berjalan, atau sampai 2 tahun. Ternyata anak balita ini ternyata 2,5 tahun atau 3 tahun masih belum bisa berjalan. Ini perlu dievaluasi untuk tumbuh kembangnya. Kalau kembang di sini meningkatkan fungsi sel tubuh, maturasi organ, dan sistem keterampilan, kemampuan efektif dan kreatif. Ini ya, jadi kalau ciri khas anak untuk tumbuh kembang, kalau tumbuh bertambahnya ukuran, jumlah sel, jaringan interseluler, dan bertambahnya ukuran fisik, struktur tubuh, ini kuantitatif, bisa diukur ya. Tapi kalau perkembangan ini kualitatif, bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Dikatakan kualitatif apa? Ada yang tahu? Kalau kuantitatif itu berupa rasio ya, misalnya kualitatif itu suatu apa tadi? Perkembangan yang di depan tadi berupa apa? Berupa apa? Perkembangan tadi di atas. Ya, berupa apa? Atau bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi ya bisa diukur dengan cara menimbang berat badan, mengukur tinggi badan. Kalau berkembang dengan apa tadi? Tentang psikologisnya ya. Tentang gerakan motorik kasar dan motorik halusnya. Ini tidak bisa diukur dengan rasio. Ya. Anak dapat tumbuh kembang melalui tahapan yang sesuai. Ada stimulasi, ada deteksi, dan ada intervensi dini. Jadi kalau ada keterlambatan tumbuh kembang, nanti bisa distimulasi, dideteksi, ya, diintervensikan secara dini untuk memberikan solusi agar balita ini atau anak ini tidak terjadi kecacatan. Ilmu tumbuh kembang mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan segala upaya untuk menjaga dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak baik fisik, mental, dan sosial. Jadi menegakkan diagnosis dini ini setiap kelainan tumbuh kembang
kemungkinan penanganannya yang efektif, serta mencari penyebab dan mencegah keadaan tersebut. Kenapa toh anak ini kok tidak bisa bicara? Kenapa toh anak ini tidak bisa jalan? Ini harus dicari faktor penyebabnya dulu. Tumbuh kembang ini berlangsung sejak konsepsi sampai akhir remaja. Masih di dalam kandungan itu, konsepsi itu sampai akhir remaja. Kalau seperti Anda ini masih proses tumbuh kembang. Masih remaja. Faktor penentu tumbuh kembang, ini ada genetik, ada lingkungan. Ini kalau genetik ini memang dari gennya, ya, mungkin bisa dari lahir, pranatal, ada natal, dan pasca natal. Jadi, lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan yang buruk akan mencetak anak itu menjadi buruk. Ini faktor penentu tumbuh kembang. Ya. Tahap-tahap tumbuh kembang, ya. Dari bayi neonatus dulu, ya. Neonatus ini nanti ada natal dan prenatal. Satu menjadi bayi, menjadi usia prasekolah, menjadi anak sekolah, menjadi remaja, dewasa muda, dan orang tua. Genetik lingkungan ini semuanya mempengaruhi. Bisa mempengaruhi prenatal, natal, neonatus, bayi, prasekolah, anak sekolah, remaja, dan dewasa muda. Ini tahap-tahap tumbuh kembang. Pengaruh gizi terhadap tumbuh kembang. Ini contohnya, ya. Bila nutrisi ibu buruk selama kehamilan, kemungkinan bayi berat badan bayi lahir rendah, BBLR. Ya. Dengan berat badan lahir rendah, ini bisa menyebabkan infeksi perinatal nutrisi buruk. Sehingga apa yang terjadi? Pertumbuhan janin terganggu. Penurunan potensi intelektual juga menurun. Ya. Ada penurunan potensi intelektual kalau dia terkena infeksi perinatal nutrisi buruk. Sehingga bisa juga nanti dewasanya menjadi dewasa muda yang kerdil. Ada yang ini mahasiswa tingkat 2 yang tingginya kurang dari 145. Ada enggak? Ada. 150? Ya, ini jadi kalau perawat pasti tinggi-tinggi, ya. Pengaruh lingkungan terhadap tumbuh kembang anak. Jadi ada pengaruh biologi, ada fisik, ada ekonomi dan politik, ada sosial budaya. Jadi individu di dalam keluarga dan keluarga ini di dalam masyarakat, ya. Antara biologi, fisik, ekonomi, dan politik, sosial budaya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau mungkin contohnya pada usia remaja, di lingkungan masyarakatnya banyak perokok, contohnya, ya. Sering cangkruk di lingkungan seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi anak itu menjadi ikut-ikutan merokok. Jadi sosial budaya, ekonomi, politik, fisik, biologi ini saling mempengaruhi. Ini ya tentang input outcome-nya asuh asah asah. Kemarin sudah saya jelaskan tentang asuh asah. Jadi inputnya itu pertama adalah konsepsi optimal, di mana
perawatan terus-menerus berkesinambungan, outcome-nya apa? Sempurna kualitas dan potensi asahnya. Jadi perkembangan anak itu akan tumbuh sempurna kualitas dan potensinya. Ini. Jadi kenapa di sini ada ASI? Karena ASI ini sangat penting untuk pertumbuhan bayi. Ya. Karena ASI ini gunanya sangat banyak. Selain untuk tumbuh kembang bayi, baik mana ASI dengan formula? Baik mana ASI dengan formula? ASI, Bu. ASI ya. Jadi ASI formula itu sangat bagus ASI. Jadi nanti kalau Anda jadi perawat, jadi untuk penyuluhan, ASI itu sangat penting. Manfaatnya sangat banyak. Selain untuk imun bayi, untuk tumbuh kembang bayi, juga untuk ibunya yang menyusui, bisa mencegah stroke ya untuk ibu yang menyusui. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi dengan contohnya ASI ya, pada bayi lahir dikasih ASI secara eksklusif, secara 6 bulan tanpa dikasih tambahan apapun, ini ya, dengan perawatan terus-menerus, sehingga outcome-nya itu akan sempurna. Jadi, tapi diimbangi dengan asuh asih asah. Juga lingkungan sangat berperan sekali. Contohnya ibu. Ya, kasih sayangnya ibu, keluarga ya. Dan kalau pada anak prasekolah, sekolah atau organisasi yang di dalam sekolahan tersebut. Kalau makronya itu eksekutifnya. Jadi outcome-nya itu tergantung inputnya dan prosesnya. Kalau input dan prosesnya baik, outcome-nya akan menghasilkan yang berkualitas dan berpotensi sempurna. Ini tadi. Ini ya. Urut-urutannya ini ya, ada prenatal tadi sudah saya sering sebut, prenatal, neonatus, bayi, balita, anak menjadi remaja ya di sini. Jadi kalau prenatal ini mulai dari ibu, pendidikan, gizi dan KB-nya, kalau nutrisi dari ASI, PASI, MPASI. Kalau ini ada mikro, mini, meso dan makro ya. Yang mini ini keluarga nenek kakek, ayah, saudara, terus suasana yang di rumah. Nah, kalau meso ini sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan, sarana ibadah. Kalau makronya kebijakan pemerintah, departemen kesehatannya, organisasi profesinya, dan organisasi nasional atau internasional. Ini diagram kerangka konseptual prosesnya tumbuh kembang anak. Dikatakan asuh itu apa? Kemarin siapa yang tahu? Asuh itu apa? Ngantuk semua ya. Apa asuh itu kemarin? Asah, asih, asuh. Diasah berarti diapakan? Diasah berarti apa? Distimulasi secara dini ya, diajarkan hal-hal yang baik, distimulasi untuk ngomong yang baik ya.
cara makan yang baik namanya ASA. Kalau ASI itu kasih sayang. Kasih sayangnya seorang orang tua, mungkin dari saudaranya, keluarganya. Kalau asuh itu fisik biomediknya. Fisiknya yang dikembangkan. Ini untuk asuh ini ya. Jadi ada pangan, gizi, nutrisi. Ini perawatan kesehatan dasarnya. Ini ada imunisasi, ada ASI, ada penimbangan, ada pengobatan ya. Sanitasi hygiene-nya, sandangnya, kesegaran jasmani, rekreasi dan sebagainya. Ini untuk asuhnya ya. Imunisasinya tercukupi enggak, ASI-nya ASI eksklusif apa tahu enggak ya, berat badannya, terusan ke hygiene-nya ya. Mungkin kalau masih prasekolah, hygiene kebersihan gigi mulutnya, sanitasi lingkungannya. Kalau kasih sayang, ini diperlukan pada tahun-tahun pertama ya untuk asihnya. Hubungan yang erat mesra antara ibu adalah syarat mutlak. Jadi anak itu kalau sering dicium itu akan apa? Bisa meningkatkan hormon apa? Sehingga anak ini bisa menjadi cerdas ya. Diberi kasih sayang. Bukan dihakimi kalau anak-anak itu diberi kasih sayang. Ini kalau ASA, ini contohnya jika bakal proses belajar, pendidikan. Ya, kalau tentang mental psikososialnya, itu bisa kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, kepribadian, moral, dan etika. Ini untuk ciri-ciri tumbuh kembang, ini kontinu ya, percepatan dan perlambatan, pola perkembangan sama berhubungan dengan maturasi sistem susunan saraf. Ya, kalau tumbuh kembangnya bayi dari awalnya masih belum bisa mengangkat kepala ya, masih tiduran, 1 hari itu tidurnya sama membuka bangunnya itu masih banyak tidurannya. Terus setelah itu bisa mengangkat kepala, terus bisa merangkak, bisa duduk, bisa merangkak, bisa jalan, akhirnya bisa berangkat ke sekolah. Ini proses tumbuh kembang bayi anak. Ini contohnya. Jadi anak bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi mereka adalah makhluk kecil yang diyakini memiliki potensi diri untuk berkembang. Jadi bukan miniatur, bukan barang mainan ya, tapi mereka adalah makhluk yang kecil memiliki potensi diri untuk berkembang. Makanya kalau dari kecil itu ditanamkan hal-hal yang baik, karena anak kecil itu bagaikan kertas putih. Kalau Anda corek apapun, dia akan menirukan. Kamu tulisi angka 1, ya ditirukan angka 1. Itu kan ibaratnya kertas putih. Kamu coreti apa-apa kan terbekas di situ. Ciri-ciri anak. Semua anak mempunyai ingatan yang mudah menyerap atau cepat belajar. Semua anak belajar melalui bermain, ya.
belajar ide-ide baru, adaptasi sosial, mengatasi masalah-masalah emosi. Ya, semua anak belajar melalui bermain. Jadi, dengan terapi bermain, dengan bermain itu bisa memunculkan ide-ide baru pada anak. Adaptasi sosial, ya, bisa bermain dengan teman-temannya, adaptasi sosial. Yang ketiga adalah semua anak melalui sejumlah tahap perkembangan setiap tahap saling berkaitan. Dan yang keempat adalah semua anak ingin berkebebasan dalam menunjukkan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. Jadi anak satu dengan yang lainnya itu belum tentu sama. Kadang satunya pintar bernyanyi, satunya pintar joget, satunya pintar mukuli teman-temannya, gitu. Satunya pintar bercerita, jadi satu anak dengan yang lainnya itu beda. Karakteristik ya ini anak usia dini waktu itu suka meniru tadi katakan anak itu otaknya bagaikan kertas putih. Jadi apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu lakukan akan ditiru. Suka meniru, selalu ingin mencoba. Anda masak, dia ya pengen masak. Anda mencoret-coret apa juga pengen mencoret-coret. Ya. Terus juga spontan. Ya. Spontan. Apa yang dilakukan itu spontan. Tidak seperti orang dewasa dipikir dulu baru. Kalau anak-anak itu spontan. Belum tahu artinya itu membahayakan atau tidak. Itu bisa dilakukan secara spontan. Riang, ya, bergembira. Kalau sudah dikasih mainan, riang ke sana ke sini, ya, bermain lari ke sana ke sini. Selalu ingin tahu, jadi ingin tahunya itu tinggi. Ya, apapun yang dikatakan anak itu, usia-usia balita ini, usia dini ini, ya harus kita jawab secara logika. Pengen apa? Itu apa ya harus dijawab. Pasti rasa ingin tahunya tinggi, semuanya ditanyakan. Terus unik. Ya. Unik enggak anak balita ini? Unik ya, lucu. Terus suka bermain. Dia masa bermainnya lebih tinggi. Suka sekali kalau bermain ya. Jadi masa tumbuh dan berkembang anak itu usia dini merupakan masa keemasan atau dinamakan golden age ya. Golden period. Jadi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi semasa usia dini akan menjadi fondasi bagi anak di masa dewasa. Jadi usia 0 sampai 7 tahun ini golden period ya. Jadi golden age, masa keemasan. Kalau bisa ini anak jangan sering dihakimi, jangan sering dibentak, jangan sering diapakan, dipenging itu diapakan, dicegah, apa-apa dikit-dikit dicegah, dibiarkan saja ya, tapi diarahkan. Kalau itu cukup membahayakan dirinya atau orang lain itu ditegur dengan secara logika. Jangan sampai anak ini dibentak, karena satu kali bentakan ini akan mengurangi sel-sel dalam otaknya. Kalau nanti sudah 7 tahun, tidak dalam masa keemasan, golden age ini harus diajari beneran. Harus dikenalkan antara yang baik dan buruk. Di anak-anak itu ada masa namanya masa tumbuh dan berkembang anak itu ada masa keemasan. Di sini usia 0 sampai 7 tahun, 6 tahun lah. Nanti kalau sudah 7 tahun itu harus diarahkan. Kalau enggak benar ya dibenarkan. Setiap anak akan tumbuh berkembang dan belajar dengan kecepatan yang berbeda dengan anak yang seusianya. Mungkin setiap anak akan berbeda.
intelijensinya berbeda, caranya berpikir berbeda. Satu anak dengan anak yang lainnya itu akan berbeda-beda. Ini pentingnya PAUD dikaitkan dengan perkembangan otak. Jadi saat lahir, bayi memiliki sekitar 100 miliar sel otak yang belum saling berkesinambungan. 100 miliar. Tapi kalau sudah kena marah, kena bentak, ini 1 miliar ini volumenya akan berkurang. Pasti anak itu kadang itu tadi. Apa yang dilakukan itu spontan dan bisa mengagetkan, bisa jantungan orang tuanya. Tapi menegurnya kita tidak dengan cara membentak. Kita tegur secara logika. Pasti dia kan, kalau anak itu diajarkan dengan kekerasan, jadi cara ngomongnya juga keras, cara berpikirnya juga keras. Maka dari itu, dari golden period ya, ada masa keemasan tadi, periode masa keemasan itu, golden age-nya itu benar-benar diperhatikan. Ditegur dengan secara logika. Pembentukan sinaps. Jadi lahir 3 tahun banyak dan cepat, 3-8 tahun padatan sinapsnya 2 kali lipat orang dewasa. Berapa 18 tahun terjadi pemangkasan. Sinaps itu sel-sel syarat yang ini saling berkaitan. Ini. Jadi kalau gizi amat berperan di dalam proses tumbuh kembang dan perkembangan otak. Jadi zat gizi yang diperlukan pada tumbuh kembang itu seperti zat gizi makro, ini energi, protein, dan lemak. Kalau gizi ini berkurang akan mempengaruhi otak anak. Jadi zat gizi mikronya vitamin dan mineral. Jadi dampak kurang gizi di sini ada gizi kurang dan infeksi, ini otak menyebabkan otak kosong, bersifat permanen, tak terpulihkan. Ini mutunya sangat rendah, menjadi beban. Gitu ya. Jadi ini bisa dilihat. Kalau gizinya cukup, sehat, anak cerdas, produktif, ya. Mutu sumber dayanya tinggi, menjadi aset negara, aset untuk Indonesia. Ini kita akan coba bisa dipahami tentang ini, anak belajar melalui seluruh indera ya, mulai dari cara bermain ya, main slam, main tanah liat, ini lebih baik daripada main gadget ya, main air. Ya. Pendekatan pada anak yang dapat dilakukan pendidik. Ini ada otoriter, ada permisif, ada demokratis. Dikatakan otoriter, ini cara mendidiknya bersifat keras, tegas, dan harus dilakukan oleh anak setelah diperintah pendidik. Ini tujuannya untuk apa? Agar anak menurut disiplin, tertib, dan tidak banyak kemauan atau melawan. Kelebihannya, sekolah atau keluarga terlihat aman, tertib, tidak ada masalah, disiplin, tenang, dan semua anak menurut. Tapi kekurangannya apa? Anak tidak memiliki kreativitas, jadi penakut, jadi rendah diri, tidak ada kemauan untuk mencoba atau menciptakan hal-hal baru.
Ini kalau otoriter ya. Kalau permisif, ini pendekatan lebih banyak memberikan kebebasan pada anak untuk bertindak, berbuat atau berkreasi. Pendidik lebih banyak membiarkan, memantau, dan mengawasi seandainya anak menghadapi bahaya. Ini kelebihannya, tidak banyak resiko, dan tugas pendidik terasa ringan. Tapi kekurangannya tidak mempunyai tujuan pendidik yang jelas dan terencana. Jadi semuanya ada kelebihannya dan kekurangannya. Yang ketiga adalah demokratis. Ini cara pendekatan memberikan kesempatan kepada anak untuk menampilkan kreativitasnya, tetapi dengan penuh bimbingan pendidik. Anak dapat bebas, tetapi masih di bawah pengawasan dan pemantauan pendidik. Mendidik anak tidak dikekang, malah diberi peluang untuk berbicara, berpendapat, mengemukakan pandangan, dan berargumentasi. Ini yang demokratis ya. Ini agak baik gitu ya. Jadi kekurangannya juga dikit, kelebihannya juga dikit. Pendidikan anak usia remaja. Setelah melewati masa kanak-kanak, maka seorang manusia akan masuk ke masa peralihan menuju dewasa. Masa tersebut itu dinamakan masa remaja. Ditandai dengan perubahan fisik, ya, kognisi, kepribadian, dan sosial. Yang perubahan fisik contohnya yang laki-laki punya bulu kumis, ya, punya bulu ketiak. Yang anak menjadi dewasa, menjadi remaja. Kepribadiannya lebih dewasa, sudah mempunyai rasa malu untuk teman laki-laki dan perempuan. Sosialnya juga seperti itu. Ini ya, tadi perubahan fisiknya ini ditandai mulai berfungsinya organ reproduksi karena kematangan seksual tercapai. Ini secara fisik, remaja tidak mau lagi dianggap sebagai anak kecil yang bisa disuruh atau dilarang. Mereka berani protes dan dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Dari fisik dulu. Kalau kognisinya meliputi perubahan proses berpikir masa kanak-kanak yang berorientasi konkret menjadi proses berpikir abstrak. Jadi tidak sama kalau untuk masa anak-anak dengan masa dewasa ini sudah tidak sama. Perubahan kognisi dia cara proses berpikirnya juga beda. Kalau perubahan kepribadian dan sosial ini ditunjukkan dengan adanya kebutuhan yang lebih besar untuk terlibat dalam lingkungannya, khususnya kelompok seusianya. Jadi sudah tidak anak-anak lagi ya, sudah tidak main tanah liat lagi seperti anak-anak. Jadi kebutuhannya itu lebih besar untuk terlibat dalam lingkungannya. Dan yang perlu diingat lagi, menjalin komunikasi dengan remaja harus dilakukan dengan hati-hati dan lemah lembut. Ini caranya yang dapat dilakukan orang tua dan pendidik terhadap remaja antara lain, ini ya, jadikan remaja sebagai teman bicara, bukan lawan bicara. Seolah-olah mereka kita tuding sebagai permasalahan. Mungkin kata masalah kecil dibesar-besarkan ya, karena kelelahan orang tua yang bekerja, anaknya lagi yang dituding, yang disalahkan. Jadilah orang tua yang bijak dengan mengajak remaja untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya dan bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada. Ya, misalnya punya anak, kalau dewasa itu dijadikan teman bicara, teman curhat ya, bukan lawan bicara yang seolah-olah mereka kita tuding sebagai sumber masalah. Karena biasanya kalau orang tua sering marah-marah, anaknya disalah-salahkan. Ini sangat mempengaruhi psikologis. Hargailah pendapat remaja. Belum tentu anak remaja itu kalau ngomong salah, perlu ditelaah. Kalau salah ya dibenarkan. Kalau memang benar ya kita merasa salah ya kita harus minta maaf pada
anak-anak kita remaja ya. Bimbing dan diarahkan, dibimbing dan diarahkan. Harus tahu antara yang jelek dan yang bahaya, yang mana yang membahayakan, yang bisa mempengaruhi usia dewasanya nanti, bisa mempengaruhi hari tuanya. Ini harus dibimbing dan diarahkan. Ini sekian ya untuk tumbuh kembang. Ada yang ditanyakan dari tumbuh kembang tadi? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Silakan. Kita lanjutkan ya. Jadi kita lihat merintih atau enggak, menggigil enggak bayinya. Teraba demam itu bila suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Atau teraba dingin kurang dari 36 derajat Celcius. Nanah yang banyak di mata atau itu tadi mungkin ada gunuru, ya, bisa langsung ditindaklanjuti. Pusar kemerahan meluas ke dinding perut. Ya, biasanya kenapa kita melihat tali pusatnya untuk mengetahui tanda-tanda infeksinya. Sebenarnya kalau merah ya termasuk tanda-tanda infeksi. Kuning pada telapak kaki dan tangan. Pucat enggak untuk telapak kaki dan tangannya. Terus diare. Ya. Biasanya ada bayi-bayi yang diare. Ini yang perawatan esensial neonatus ya. Prinsipnya jaga kehangatan bayi, inform consent, menurunkan resiko infeksi, perilaku, dan obesitas bayi. Ya, kalau kepalanya dilihat suturannya sudah menutup apa belum, frontalnya juga ya. Biasanya kalau belum cukup bulan itu ubun-ubunnya ini belum menutup. Ada ya, jadi ada kelainan. Tutupnya ini tidak ada, transparan. Jadi ada seperti otak di dalamnya. Transparan. Dan itu perlu ditindaklanjuti. Terus matanya terjadi tanda-tanda infeksi enggak, mungkin konjungtivitis ya. Mulutnya ada bercak putihnya enggak, kulitnya infeksi ruam bercak merah. Kalau umbilicusnya yang diperiksa sudah dilepas belum untuk klemnya yang ada di tali pusat. Terus berat badannya ya untuk prosedur pemeriksaan harian. Ini ya, Apgar skor itu singkatan dari, mungkin Anda sudah diajari belum di kebidanan? Di kebidanan sudah diajari belum? Apgar skor itu. Sudah belum? Sudah diajar Bu Kili, Bu. Ya, siapa yang sudah belum di kebidanan? Nggak tahu semua satu kelas. Lek belum bilang oh belum, saya jelaskan. Sudah diberikan Apgar skor. Halo. Sudah, Bu. Sudah Bu sama Bu Kili. Bu Kili apa Bu Era? Bu Kili. Oh, Bu Kili. Bu Kili ngajar apa itu kok Apgar skor? Pas apa? Materinya apa? Apa? Oke, jadi di sini Apgar skor itu singkatan dari itu ya. A-nya adalah activity ya.
Terus P-nya pulse. Nah, ini respirasinya itu nangis enggak. Nah, kalau dia nangis kejeret itu berarti bagus Apgar skornya ya. Nah, kadang hanya merintih, merengek gitu, itu perlu ditindaklanjuti. Refleksnya selalu fleksi menarik-narik. Irritability ya. Pulse-nya, heart rate-nya, terus warna kulitnya, pucat apa enggak, merah apa enggak. Gitu ya. Ini ya tadi singkatannya. A-nya appearance warna kulit, P-nya pulse, G-nya grimace. Masih ingat enggak diajarkan begini? A-nya activity, R-nya respiratory. Ini disingkat Apgar. Jadi A-nya warna kulitnya, P-nya denyut jantung, grimace-nya itu reaksi rangsangan ya. Dia disentuh jarinya menggenggam atau membuka gitu ya. Tonus otot kalau aktivitinya. Terus yang terakhir adalah pernafasan atau respirator. Ini appearance ya, ini observasi warna kulit terutama ekstremitas. Jadi bayi yang berkulit gelap, inspeksi itu hanya cara melihat membran mukosa oral dan konjungtivanya, bibir, telapak tangan dan telapak kaki. Ini kalau dia bernilai skor 0 itu pucat dan diagnosis keseluruhan. Ini menandakan terjadinya kelainan atau abnormal. Kalau 1 itu akrosianosis. Kalau skornya 2 berarti seluruh tubuhnya ini merah muda. Tanpa ada kuning, tanpa ada putih. Jadi seluruh tubuhnya ini berwarna merah muda. Terus ini ya untuk stetoskop ini 30 detik, palpasi area tali pusat ya 6 detikan. Jantungnya kurang dari 100 itu 1 skornya. Kalau lebih dari 102 berarti baikan mana? Yang 2 ya. Jadi skornya 22 itu baik. Kalau grimace yaitu observasi respon bayi terhadap penghisapan hidung dan atau sentilan telapak kaki. Kalau dia tidak ada respon berarti nilainya 0. Kalau dia menyeringai, menangis lemah itu 1. Kalau menangisnya kuat itu 2. Activity, jadi ya observasi fleksi pada ekstremitas dan resistensi untuk eksistensi ya. Jadi ekstensi lengan atau tungkai ini kalau 0 itu tidak ada. Kalau B, kalau 1 beberapa fleksi dan yang lain. Kalau ekstensi itu gerakan aktif. Observasi juga upaya pernafasannya, respiratorinya, Apgar, berarti ini yang terakhir ya. Itu tidak menangis 0, bukannya baik meneng tidur lelap enggak, ini tambah Apgarnya 0. Kalau menangis lemah seperti merintih dan lain sebagainya itu 1. Kalau menangisnya kuat itu 2. Observasi ini ya, fleksi dan ekstremitas dan resistensi untuk eksistensi ini ya. Kayak lengan atau tungkai ini yang biasanya untuk yang gerak yang berlebihan. Ini observasi upaya bernafas. Kayak tidak menangis berarti 0, menangis lemah 1, menangis kuat 2. Ini ya. Ini prinsip pemeriksaan fisik bayi dan balita ini.
sebelum dilakukan ini harus membina BHSP, bina hubungan saling percaya dengan orang tuanya. Mulai kontak dengan anak, dengan menceritakan sesuatu yang lucu, bila di balita. Gunakan mainan jika perlu, biar anaknya tenang. Pemeriksaan dan yang menimbulkan trauma dilakukan paling akhir. Hindari pemeriksaan menggunakan alat yang menimbulkan rasa takut. Sebentar. Sebentar ya. Maaf Bu, masih di mute. Maaf Bu Rima, masih di mute mic-nya. Jadi saya ulangi. Jadi gunakan mainan jika perlu ya, seperti boneka atau apa, biar pasiennya anak ini tenang, tidak rewel. Terus pemeriksaan yang menimbulkan trauma ini dilakukan paling akhir, mungkin pemeriksaan giginya untuk sudet lidah, terusan pemeriksaan anusnya atau alat kelaminnya ya. Hindarkan pemeriksaan menggunakan alat yang menimbulkan rasa takut. Jadi seperti ada pisau atau apa, atau mungkin alat suntik itu dihindarkan. Gitu ya. Jangan sampai si anak ini tahu pasien, bisa ketakutan. Ini persiapan pasiennya, bayi sebelum bisa duduk. Jadi sebelum bisa duduk itu, kita ya harus BHSP, inform consent ke orang tuanya. Memberikan penjelasan kalau mau dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah dapat duduk sendiri ya, kita kasih mainan, ya tetap kita izin kepada orang tua. Usia bermain. Usia bermainnya, kalau dia sudah SMP ya nggak mungkin dikasih boneka. Dikasih apa? Dikasih motivasi, mungkin mainan apa gitu, sudah SMP. Kan SMP itu masih dikatakan apa. Kalau anak prasekolah ini bisa mainan, Lego, dan lain sebagainya. Prinsip dasarnya itu ada namanya data subjektif dan data objektif, di mana data subjektif ini diperoleh dari pasien atau keluarga atau tenaga medis. Kalau objektif itu dari pasien itu sendiri. Apa yang dikatakan pasien itu sendiri. Kalau teknik, ada inspeksi, ada palpasi, ada auskultasi, ada perkusi. Ini wajib. Diinspeksi, diperiksa pandang ya. Jadi tanpa menyentuh pasien, namanya inspeksi itu
Inspeksi itu hanya melihat saja, memandang saja, sambil mengobservasi. Jadi tidak menyentuh pasien. Kalau palpasi itu periksa raba. Diraba, dipencet, atau dipencet namanya palpasi. Kalau auskultasi itu periksa dengar dengan menggunakan stetoskop. Kalau perkusi dengan cara diketuk. Diketuk. Bukan dipukul, tapi diketuk. Ya, kalau kepala, inspeksi dan palpasi. Jadi kepala itu hanya dilihat dan disentuh, tidak diauskultasi. Karena diauskultasi tadi diapakan? Diauskultasi diapakan? Didengar. Didengarkan menggunakan stetoskop. pakai stetoskop. Cek kontur tulang tengkoraknya, ada penonjolan darah yang cekung apa enggak, hubungan kedua telinganya bagaimana, simetris apa enggak, terapi infeksi apa ada infeksi pada mata enggak, keadaan bibir dan mulutnya seperti apa, ada kelainan, ada bibir sumbing atau enggak. Kalau leher, palpasi ada pembengkakan, pembesaran kelenjar tiroid ya. Di leher ini biasanya ada kelenjar tiroid dan atau vena jugularis. Kalau dada itu diinspeksi, dipalpasi, diauskultasi. Karena dipalpasi ada benjolan enggak pada payudaranya. Kalau auskultasi untuk mendengarkan suara parunya, suara jantungnya. Jadi bentuk keadaan putihnya, bunyi nafasnya, dan bunyi jantungnya. Kalau ekstremitas atas ya infeksi dan palpasi. Periksa suhu lengan, ya, tangan dan tungkai. Perlu gerakan atau jumlah jari ya. Ekstremitas atas. Kalau sistem sarafnya ya pakai refleks Moro. Ya, punggungnya dipalpasi, ada terjadi bengkokan apa enggak, seperti apa kemarin tuh scoliosis, lordosis gitu. Anusnya itu diinspeksi, dilihat pakai kedua tangan. Kalau inspeksi. Kalau nanti Anda jadi perawat itu sudah biasa. Kulitnya diperhatikan ada verniknya enggak. Verniknya itu yang putih-putih seperti bedak tapi lengket. Terus diperiksa warna kulitnya, pucat enggak? Atau mungkin kuning apa enggak? Pembekalan dan bercak hitam tanda lahirnya, seperti tai lalat. Kalau observasi itu bentuk penonjolan sekitar pusat perdarahan tali pusat atau benjolan. Jadi kalau di genitalia itu hanya inspeksi dan palpasi ya. Contohnya kalau laki-laki ternyata penisnya berlubang atau tidak. Kalau tidak berarti fimosis. Ya. Sudah turun prepusium melekat pada gland penis atau tidak. Kalau perempuan vaginanya berlubang, uretranya berlubang, labia majornya menutupi labia minora ya. Terkadang labia minora dan klitoris ini menonjol. Ya. Nanti ada deteksi dini dan berkembang ini penyimpangan pertumbuhan, penyimpangan perkembangan, dan penyimpangan mental sosial, emosional. Ya, ini jenis deteksi tumbuh kembang yang harus dilakukan. Anda bisa membuat reng-rengan ini, ya. Keterangannya. Sebentar. Nah, ini berat badan atau tinggi badan ini berat badan terhadap tinggi badan. TDD itu tes daya dengar, kalau LK lingkar kepala, TDL itu tes daya lihat. Tes daya lihat. Ini singkatan-singkatannya ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Apa atau pometrinya itu ya cara ngukurnya. Pertama dari sini ke
belakang. Nah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, nanti bisa dibaca untuk materinya. Ini kuis. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Coba ada yang ditanyakan enggak? Nah, nanti bisa di copy. Dari sini ada yang ditanyakan tentang pemeriksaan bayi baru lahir atau neonatus. Jelas ya? Ternyata rumit ya, Bun. Jelimet ya, iya. Karena ini berhubungan dengan bayi. Ini masih bayi. Anak yang saya sampaikan tadi yang belakang. Kalau bayi sangat rumit. Ada yang ditanyakan enggak? Silakan. Ada yang ditanyakan? Jadi kalau Apgar skor itu harus nangis keras, nangisnya kuat, kulitnya merah muda, itu sudah bagus Apgar skornya. Tapi kalau nangisnya merintih, itu baru periksa semuanya. Oke, dari sini ditanyakan enggak? Semua nggak mau tanya, kalau di lab nggak bisa. Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya akhiri sekian. Nanti Sekar, mana Sekar? Sekar di lab dengan saya. Mana Sekar? Iko enggak? Halo, Sekar ada enggak? Iya Bu, ada Bu. Mana? Oh ya, nanti setelah ini langsung ke lab, saya tunggu ya. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan. Iki Mika, Spedeus, Albertus, Merika, ini kemana toh? Iya Bu, maaf tadi sinyalnya putus-putus Bu. Ya. Ini loh yang bawah 4 ini kemana ini anak? Ditinggal ya, ini namanya kuliah kayak ditinggal seperti ini. Jadi dosennya sudah selesai enggak tahu. Ya, Sinyalnya sulit Bu. sulit. Tapi dengar. Dengar. Marica juga sinyalnya sulit. Marica, Spedeus mana? Albertus. Mika di mana? Di asrama atau di rumah? Oke. Yang tidak hadir siapa hari ini? Yang tidak hadir siapa hari ini? Nuning. Nuning tidak hadir ya? Ini tadi izin Bu. Hujan ya. Pulang. Lainnya ada yang belum hadir? Berapa anak ini? Sudah lengkap ya? Saja. Oke, ini saja ya. Oke, saya akhiri sampai sekian. Selamat siang. Siang Bu, Silakan. Selamat siang Bu, terima kasih. Oke, Sekar silakan langsung ke Setikes, nanti praktek lab dengan saya. Baik Bu. Terus kapas kering dan tempatnya, ini ada kapas kering dan tempatnya ya. Terus minyak bayi atau baby oil, ini fungsinya untuk melumasi biar kulitnya tidak kering ya. Untuk minyak baby oil yang kulitnya kering-kering ya, kayak glodoki itu bisa dikasih baby oil. Ember tertutup untuk pakaian kotor. Jadi ember tertutup ini tujuannya untuk ngasih naruh pakaian yang kotor. Tempat sampahnya juga tertutup ya. Perlengkapan bayi, baju pokok dan lain-lain. Jadi ada gedong, ada pakaian bayi, baju dan celana gitu ya.
Tidak usah pakai gurita ya. 2 baskom berisi air hangat. Terus ada pakaian khusus atau bar spot ya, ini nanti yang memandikan. Terus kasa steril. Kasa steril ini fungsinya nanti untuk membungkus tali pusat. Kasa sterilnya tidak dikasih apa-apanya, steril dan kering. Terus kita menjelaskan perasaan yang akan dilakukan. Terus untuk menutup tabir sketsel untuk privasi pasien. Terus tahap orientasi. Yuk, tahap orientasi ini membawa alat dan mengidentifikasi pasien. Membawa alat sambil memanggil namanya, menanyakan namanya, membaca kartu tempat tidur, dan membaca gelang pasien. Jangan lupa untuk tahap orientasi ya. Selamat pagi Ibu. Dengan bayi siapa? Namanya siapa bayinya? Sambil membaca tempat tidur dan membaca gelang pasien. Dicek gelang pasiennya. Berikan salam terapeutik pada ibunya ya. Klarifikasi kontrak waktu mungkin dilakukan sekitar 15-20 menit. Jelaskan tujuan dan prosedur pada pasien dan keluarga. Dijelaskan kenapa Tomanjin ini bayi ini dimandikan, dirawat tali pusatnya biar tidak terjadi infeksi, biar bayi sehat, segar ya, dan wangi. Beri kesempatan klien atau keluarga untuk bertanya. Jadi kalau keluarganya belum jelas, ditanyakan dulu sudah jelas atau belum. Kalau belum, dijelaskan ya. Persiapan alatnya harus didekatkan. Sekarang tahap kerja, kita harus menggunakan berskot ya, baju untuk memandikan bayi ini. Pintu dan jendela ditutup bila perlu, karena kalau pada anak bayi usia lahir ini rentan sekali kedinginan, bisa hipotermi. Makanya pintu-pintu ditutupi dulu waktu mandi, karena kan nanti tidak pakai pakaian. Jadi pakaian jangan dilepas dulu sebelum air dan lain-lainnya tersedia ya. Nanti bayi sudah dilepas masih menyiapkan air hangat. Makanya air hangat ini sudah tersedia 2 baskom ya. Perawat mencuci tangan mulai dari telapak tangan sampai siku ya, menggunakan cuci tangan 6 langkah. Terus pakaian bayi baru dibuka ya. Bayi diangkat ke meja mandi dan dilakukan pada posisi yang aman. Tadi dilepas bajunya, terus mata bayi dibersihkan memakai kapas lembab. Ya, kapas lembabnya tadi bisa dipakai untuk membersihkan mata bayi dari arah luar ke dalam. Ya. Ini bisa juga untuk bayi yang berak ya. Yang berak ini bisa pakai kapas yang dibasahi, pakai air hangat. Cara menghapus bagian dalam dan selanjutnya mengarah keluar. Setiap usapan kapas harus diganti. Jadi 1 kali pakai, dilap 1 kali pakai, 1 kali pakai. Terus telinga dibersihkan dengan kapas pembersih ya. Setiap kali usapan jadi telinganya dibersihkan dengan kapas ya. Muka dilap dengan baslap, setelah bersih dikeringkan dengan handuk. Baslapnya nanti ada baslap kering dan basah. Kayak basah untuk dilapkan dulu baru pakai handuk kering ya. Kepala bayi ditaruh di atas lengan kiri perawat, secara hati-hati disabuni, dibersihkan memakai baslap, setelah dikeringkan dengan handuk ya. Pakaian bayi dibuka ya. Jadi setelah berbaring ya, itu bisa ditengkurapkan untuk menyabun punggungnya dengan memegangi tangannya bayi, biar ini kepalanya tidak toleh-toleh ya. Ya, menelungkupkan dan memberikan bayi selama penyabun punggung, dada dan leher bayi harus selalu berada di atas lengan kiri perawat. Nanti video akan saya share ya.
Punggung diseka dengan basah basah. Sabun harus betul-betul bersih di semua bagian tubuh. Bokong dan perineumnya dibersihkan paling akhir. Jadi kalau bayi perempuan itu biasanya vaginanya itu ada keluar lendir putih, itu enggak apa-apa ya. Bisa dibersihkan pakai kapas, itu enggak apa-apa. Jadi enggak usah panik kalau untuk bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki kelaminnya caranya gimana membersihkan? Ujungnya itu yang seperti kulit itu dibuka ya. Dibuka itu banyak-banyak kuman di situ. Jadi dibuka dikasih kapas yang basah. Dilap untuk ujungnya itu namanya gland penisnya itu kulupnya dibuka terus dibersihkan. Tubuh bayi dikeringkan, tali pusat dan daerah sekelilingnya dirawat. Tali pusatnya hanya dibalut dengan dikeringkan kalau setelah mandi. Dikeringkan langsung dibalut dengan kasa yang kering ya. Kasa yang kering. Silakan dinaikkan lagi. Itu ya. Jadi tali pusatnya tidak boleh dikasih alkohol dan lain sebagainya. Bentar. Ke bawah lagi. Jangan terlalu. Ya, ini kasa pembungkus tali pusat ditetesi Aquades. Tidak usah. Sekarang hanya kasa kering saja ya. Tidak perlu ditetesi apa-apa. Amati tali pusat bayi. Adanya warna kemerahan. Biasanya kalau kemerahan berarti dia infeksi. Adanya pengeluaran, ada pengeluaran nanah atau enggak, bau atau enggak, itu untuk tali pusatnya. Udele itu ya. Dilihat sambil mengganti tali pusatnya itu sama kasa kering itu dilihat. Tali pusatnya warnanya apa? Kemerahan enggak, ada pengeluaran nanah dan lendir apa enggak. Ganti kasa tali pusat dengan kasa yang bersih dan kering. Dan tali pusat dibungkus dengan rapi. Yang dibasahi, ditetesi Aquades itu mungkin bisa yang masih lengket di tali pusat ya. Kalau lengket ya ditetesi Aquades sedikit enggak apa-apa biar tidak berdarah. Kalau dia enggak lengket enggak usah dikasih, dibuang gitu aja ya. Terus kulit yang terlalu kering diolesi minyak bayi atau baby oil ya, pakai dipasang alat-alat yang dibersihkan. Pakaian dipasang alat-alat dibersihkan, dibereskan, dan kembalikan ke tempat semula. Jadi setelah dikasih baby oil, dikasih pakaian, alat-alatnya dibersihkan, dirapikan, ya, dikembalikan ke tempat semula. Terus tahap terminasinya ada evaluasi keadaan klien, pemberian pesan, ya, kontrak waktu, tempat atau topik kegiatan selanjutnya. Terus dilihat respon pasiennya, ibunya, waktu pelaksanaan tindakan juga dilihat. Sikapnya, kita harus komunikasi terapeutik yang baik ya. BHSP, bina hubungan saling percaya dulu sama ibunya ya. Mempertahankan prinsip kerja, bekerja dengan hati-hati dan cermat ya. Bayinya dilihat kuning atau tidak, karena kalau ada ikterus fisiologis, ada juga yang patologis, itu dilihat ya. Kalau matanya kuning, apa-apanya kuning, itu perlu dikonsulkan kalau lebih dari 2 minggu. Masih kuning itu perlu dikonsulkan. Bekerja secara sistematis ya. Kalau kita bekerja secara sistematis itu tidak akan berulang-ulang. Sistematis itu akan enak. Jadi mulai dari persiapan alat, melakukan memandikan, perawatan tali pusat, dikasih baju lagi ya, cara kerjanya seperti itu. Terus dirapikan itu secara sistematis, tidak dibolak-balik untuk urutannya. Oke, dari sini ada ditanyakan tentang memandikan bayi dan perawatan tali pusat. Ayo silakan di stop. Ada yang ditanyakan enggak? Jadi perawatan tali pusat itu enggak perlu pakai
kasanya nggak perlu pakai alkohol atau dibasai apapun ya. Jadi dikasih kasa kering saja. Jadi tadi ada kapas yang dibasahi air itu fungsinya untuk mengelap mata dari luar dari dalam keluar, dilap matanya. Bisa juga untuk cebok ya, kapas yang dikasih air, tapi kasih air hangat kalau untuk cebok. Jadi sebelum pakaian dilepas semua dilihat dia berak enggak bayinya, pipis enggak. Kalau berak dibersihkan dulu anusnya dengan kapas yang dibasahi dengan air tadi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Jadi bayi waktu disabun pertama itu menghadap ke atas, melumah ya, berbaring. Tapi untuk punggungnya ya kita tengkurapkan dengan cara tangannya kiri itu dipegang kita. Jadi kepalanya itu enggak util-util. Ya. Ada lagi enggak yang ditanyakan? Apalagi untuk rambut, biasanya bayi baru lahir itu rambutnya ada apanya namanya itu? Yang lengket-lengket itu. Bukan lanugo ya, apa? Vernik. Lengket seperti pulut ya. Itu bagaimana Bu caranya? Verniknya itu bisa diolesi dengan baby oil. Setelah itu disisir dengan sisir yang lembut. Jadi verniknya itu akan lengket di sisir. Untuk kepala bayi. Jadi nggak perlu Anda kasih sampo. Di sampo verniknya tetap kelet di rambut. Jadi dikasih baby oil, terus kita sisir dengan sisir yang apa? Yang lembut ya. Oke, dari sini ada ditanyakan enggak? Terus kulit-kulit yang kering tadi dikasih baby oil. Apa siapa yang tanya? Elsie. Jadi kalau setiap kali bayinya dimandikan berarti kepalanya itu tidak boleh dibasahkan. Boleh. Boleh tapi tidak usah diguyur ya. Boleh. Kepala dibasahi boleh. Tapi untuk menghilangkan verniknya yang lengket-lengket seperti pulut tadi bisa menggunakan baby oil terus disisir. Nanti lengketnya vernik itu akan lengket di sisirnya. Dibasahi kepalanya. Terus apalagi? Mukanya dilap ya dengan jangan kamu siram dengan air gelagapan nanti bayinya. Dilap dengan waslap yang basah. Setelah itu dilap yang kering. Ya. Apalagi nggak usah pakai gurita. Boleh pakai gurita tapi tidak boleh kencang. Tapi lebih baik tidak usah. Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan organ yang di dalam tubuhnya. Ibu, saya mau tanya lagi. Terus untuk itu tali pusarnya itu boleh tidak kena air? Boleh. Boleh. Jadi sebelum dibungkus kasa kering itu dikeringkan dulu. Pakai kasa atau handuk ya. Setelah itu dibungkus dengan kasa kering. Boleh Pak kena air. Itu nanti akan tanggal sendiri sekitar 5-7 hari. Oke, ada yang ditanyakan? Setelah ini Bu Vita. Sudah itu aja untuk perawatan bayi baru lahir, memandikan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat. Ada yang ditanyakan lagi? Ada enggak? Jelas ya? Nanti memandikan bayi ini ada yang dilap, ada yang dicelup. Dan dicelup ya dicelupkan di bak mandi ya. Kalau dilap itu menyiapkan 2 baskom tadi untuk air hangat, yang 2 untuk yang bersih sama untuk membilas air sabunnya tadi. Tapi kalau mandinya dicelup ya tidak usah pakai baskom, tapi pakai tempat bak mandi itu aja. Hangatnya hangat-hangat kuku, dilihat di kulit Anda kepanasan, enggak ada kepanasan berarti bayinya ya kepanasan. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi enggak? Kalau enggak ada, saya akhiri sampai sekian. Untuk foto terapi besok dengan Bu Maria. Nanti saya kirim videonya untuk memandikan bayi ya.
Sudah ada yang ditanyakan lagi? Bu, saya mau tanya. Yang Silakan. untuk waktunya, selang waktu dari baru lahir sama dimandikan itu selang berapa lama? Biasanya 1 kali 24 jam setelah lahir. 1 kali 24 jam setelah lahir bisa langsung mandi. Pertama mungkin akan dilap dulu pakai mandi lap. Setelah itu kalau sudah 5 hari itu biasanya mandi celup. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Jelas? Kalau sudah saya akhiri. Selamat sore. Tuhan memberkati ya. Terima Selamat kasih. sore Bu Rima, terima kasih.